Pernah gak sih, di tengah kesibukan ngejar deadline, di sela-sela kita scroll media sosial, atau bahkan saat lagi bengong menatap langit-langit kamar, muncul satu pertanyaan besar, siapa aku sebenarnya? Ini adalah video bagian ketiga dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Kita tahu nama kita tahu pekerjaan kita kenal wajah kita di cermin. Tapi apakah itu benar-benar kita? Atau jangan-jangan kita ini cuma tamu yang dikirim ke sebuah sekolah kehidupan, School of Life, dengan tugas yang amat sangat penting. Nah, kali ini kita akan coba membedah diri kita, melihat ke dalam diri lebih dalam dan mencari tahu, apa sih komponen yang membentuk kita? Kenapa kita di sini? Dan apa bekal terbaik yang harus kita siapkan untuk pulang? Ini bukan sekedar ceramah, tapi ajakan untuk sama-sama meniti ke dalam diri. Part 1. 3 lapisan diri, jasad, jiwa, dan ruh. Kalau kita bicara tentang diri kita, kebanyakan orang cuma melihat satu lapisan, jasad. Inilah raga kita, kulit kita, tangan dan kaki kita. Ini adalah bagian yang paling luar, yang paling kasat mata. Dalam konsep spiritual, jasad ini hanyalah wadah. Ia adalah kemasan, layaknya sebuah kotak. Ia diciptakan dari tanah dan sesuai hukum alam ia akan kembali ke tanah. Ya, jasad kita ini punya tanggal kedaluarsa yang biasanya berakhir di pemakaman umum. Makanya, kalau kita terlalu fokus merawat wadahnya saja, tapi lupa sama isinya, jangan-jangan kita keliru memprioritaskan. Lalu apa isinya? Di dalam wadah itu ada inti kita yang sejati, yang disebut ruh. Inilah esensi kita. Kitab suci mengatakan ruh adalah percikan Tuhan sendiri. Ia adalah cahaya. Ia adalah energi hidup, sang hidup. Kalau jasad itu adalah kotak, maka ruh adalah sumber daya tak terbatas yang menggerakkan kotak itu. Tanpa ruh, jasad kita hanyalah raga yang diam, tanpa daya. Ini adalah poin kunci. Kita bukan jasad yang diberikan ruh, tapi kita adalah ruh yang sedang diberikan kemasan jasad. Primernya adalah ruh, sekundernya adalah jasad. Tapi coba kita renungkan, dalam hidup sehari-hari mana yang sering kita jadikan prioritas? Part 2. Analogi handphone, jasad, ruh, dan jiwa, nafs. Sekarang, ada satu komponen lagi yang paling sering disalahpahami, padahal dialah yang paling menentukan perjalanan kita. Ini adalah jiwa, atau dalam bahasa Arab disebut nafs. Mari kita pakai analogi yang paling akrab dengan kita, handphone. Jasad kita itu adalah casing handphone. Dia cantik, dia kuat, dia yang kita pamerkan. Tapi casing doang nggak bisa dipakai telepon. Ruh kita itu adalah baterai handphone. Dia sumber hidup, energinya. Kalau nggak ada baterai, casing itu cuma sampah. Nah, jiwa kita itu adalah SIM card-nya. SIM card itu kecil, tapi dia punya program. Dia menghubungkan kita ke provider ke jaringan utama yang kita analogikan sebagai Tuhan. Tanpa SIM card, baterai dan casing itu gak ada gunanya untuk berkomunikasi. Kenapa jiwa itu penting? Karena dia adalah program kita, dan dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, handphone kita gak akan menagih casingnya. Yang ditagih adalah tagihan pulsa paket data yang ada di SIM card-nya kan? Program itulah yang mencatat semua yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, semuanya direkam dan menjadi pertanggungjawaban jiwa kelak. Makanya dalam konteks kematian, yang dicabut adalah nyawa dan nyawa itu adalah senyawa perpaduan antara ruh dan jiwa. Jasad kembali ke tanah, ruh kembali ke asalnya, tinggal jiwa yang harus mempertanggungjawabkan program yang sudah dijalankan. Part 3. Sekolah kehidupan dan ancaman materialisme. Kita datang ke sini bukan untuk main-main. Hidup kita dibatasi oleh waktu, dan batasan waktu itu disebut kematian. Kenapa harus ada batasan waktu? Karena di ujungnya ada ujian pertanggungjawaban. Sayangnya banyak dari kita yang jatuh ke dalam lubang materialisme. Kita terlalu fokus dengan materi, jasad. Kita mati-matian kerja untuk memenuhi kebutuhan fisik, tapi lupa mengisi nutrisi rohani. Kita panik kalau skincare habis, tapi cuek-cuek aja kalau soul care, perawatan jiwa kita terabaikan.
Kita ingin kulit yang glowing, padahal glowing yang sejati itu datang dari jiwa yang bersinar di dalam. Ketika kita terlalu materialistik, hidup ini akan terasa berat, langkah terasa loyo, menjalani hidup terasa membebani. Ini sinyal kawan, bahwa fokus kita sudah geser dari primer ke sekunder. Jadi apa tugas utama kita di sekolah kehidupan ini? Tugas kita adalah membersihkan jiwa. Setiap kebaikan yang kita lakukan sejatinya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, khususnya untuk jiwa kita. Ibarat handphone tadi, berbuat baik adalah mengisi pulsa kebaikan. Pulsa itulah yang akan membersihkan jiwa, menjernihkan koneksi, dan membuat komunikasi kita dengan provider Tuhan menjadi semakin baik. Part 4. Ritual versus spiritual, menjaga keseimbangan. Ini juga yang membedakan antara ritual dan spiritual. Banyak dari kita yang menjalankan ritual misalnya, salat atau ibadah lain hanya dengan menggerakkan jasad. Kita berdiri, ruku, dan sujud, tapi jiwa kita loncat-loncat ke urusan deadline, utang, atau rencana liburan. Ini yang dinamakan hanya beritual. Spiritual adalah ketika kita menjalankan ibadah itu dengan jasad dan jiwa yang utuh. Kita hadir 100% di saat itu. Inilah yang membuat diri kita menjadi makhluk yang mulia dan sempurna karena ketiga komponen jasad, jiwa, dan ruh bergerak selaras. Jika kita hanya mengolah jasad, kita hanya akan menghasilkan ritual kosong. Tapi jika kita mengolah jasad sekaligus jiwa, barulah kita mencapai spiritualitas sejati. Penutup, kesimpulan. Kita adalah ruh yang sedang memakai jasad sebagai wadah. Kita menggunakan jiwa sebagai program dan pencatat amal. Tujuan utama kita di sini adalah membersihkan jiwa. Kematian pasti datang, dan ia adalah ambang akhir dari penugasan kita. Semua dari kita berharap endingnya adalah husnul khotimah. Tapi husnul khotimah itu bukan cuma harapan, ia adalah hasil dari pertanggungjawaban jiwa yang baik. Maka sudah saatnya kita berhenti terlalu sibuk merawat casing, dan mulai fokus memberikan nutrisi terbaik untuk ruh dan jiwa kita. Karena bekal terbaik untuk pulang bukanlah harta yang kita kumpulkan, melainkan jiwa yang bersih yang kita bawa. Yuk, mari kita mulai hari ini, sadari sepenuhnya diri kita, dan jadikan setiap detik dalam hidup ini sebagai upaya untuk membersihkan dan menyeimbangkan ketiga komponen diri kita. Sampai jumpa di video bagian keempat playlist mengisi kertas kosong. Terima kasih.